Pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum sebesar 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi akan segera diterapkan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung dengan Ciko Hakim, juru bicara Gubernur Jakarta. Selamat malam Bang Ciko, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Maaf ya, ini di kendaraan nih karena masih terjebak kemacetan nih. Siap, nggak apa-apa Bang Ciko, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Bang Ciko, terkait aturan pajak BBM, ini juga masyarakat mulai resah. Sebenarnya seperti apa nanti penerapannya, kemudian skemanya seperti apa, bisa dijelaskan Bang? Jadi gini, aku kasih background-nya dulu ya, dan mungkin ini juga akan mengejutkan bagi masyarakat yang merasa resah dan lain-lain. Karena sebenarnya pajak PBBKB atau pajak atas konsumsi BBM ini di kendaraan bermotor itu sudah berlaku sejak tahun 2015 dan bukan hanya di Jakarta. Jadi ini adalah aturan pusat dan kemudian pajak ini sebenarnya undang-undangnya udah ada dari tahun 1997. Jadi kalau memang ada kenaikan harga BBM selama ini, memang itu karena juga ada kenaikan dari harga dari pajak tersebut. Tapi memang baru-baru ini muncul seakan-akan ini sesuatu yang baru. Tapi ini bukan sesuatu yang baru. Nah, namun ada kemudian tujuannya kan kita tahu untuk mengurangi atau mengendalikan konsumsi BBM satu, dan harapannya juga tentu memberikan masukan kepada pemerintah daerah karena ini tertuang juga dalam undang-undang terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi pusat memberikan ruang untuk penerimaan atau pendapatan daerah di mana pajak ini diberlakukan, dan ada 14 daerah yang akan istilahnya mengefektifkan pajak ini dan berkisar antara 5-10%. Nah, tapi kita ketahui kondisi ekonomi seperti sekarang dan juga masukan tentang aspirasi masyarakat yang berkembang tentu menjadi pertimbangan sehingga
Pak Gubernur kemudian memberikan relaksasi tadi disampaikan, dan ini juga diberikan ruang oleh pemerintah pusat yang juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang memberlakukan pajak ini. Jadi Pak Gubernur sudah memutuskan secara lisan dan akan dituangkan dalam pergub tentunya, dan akan disosialisasikan ke masyarakat. Yang tadinya 10% yang diputuskan oleh Gubernur, PJ Gubernur dan DPRD sebelum Pak Pramono Anung menjabat, akan diturunkan menjadi 5% bagi kendaraan pribadi dan 2% bagi kendaraan umum. Artinya itu adalah pajak ditanggung oleh pemerintah atau subsidi. Dan apakah subsidi ini suatu hal yang wajar? Betul, ini sering terjadi kalau kita bicara terkait dengan subsidi pusat misalnya. Kalau kita membeli kendaraan listrik ada bebas PPN, nah itu sesungguhnya artinya pemerintah pusat menanggung PPN-nya. Begitu juga perumahan misalnya, pemerintah pusat juga mensubsidi perumahan. Dan ini suatu hal yang biasa, dan kebijakan ini diambil tentunya kita melihat kondisi ekonomi sekarang, masyarakat yang tidak terlalu baik-baik saja, tentunya kita ketahui. Artinya memang sewajarnya Gubernur mengambil sikap. Jadi artinya tahapannya masih panjang begitu ya Bang, tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat, karena tadi Abang katakan masih ada tahap melalui pergub, kemudian juga tahap sosialisasi yang akan dilakukan oleh Pemprov. Betul. Tidak serta-merta dan sebelumnya kan dikatakan pada bulan Mei itu efektif, tapi rasa-rasanya belum bisa diefektifkan. Oke. Kalau untuk detailnya Bang, apakah sudah dibahas saat ini? Artinya begini, apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain, ini detailnya sudah dibahas Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya, Pertamax. Oke, yang subsidi tidak ya Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Oke, kalau untuk aspirasi dari masyarakat, tadi Abang bilang Pemprov Jakarta juga kan sangat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, khususnya terkait penerapan ini. Hingga saat ini apa Bang yang menjadi concern utama sebelum aturan ini diketok kemudian dan diterapkan? Ya, concern utamanya kita melihat kondisi ekonomi ya. Kita juga merasakan semua, dan kondisi ekonomi ini kan bukan hanya nasional, bukan hanya Jakarta, tapi juga global. Ya kan, rasa-rasanya belum tepat untuk bisa charge atau memberlakukan pajak tersebut. Dan kita juga tahu bahwa memang keberadaan angkutan umum sekarang juga belum bisa menghandle jumlah masyarakat yang ada, jumlah warga yang ada, dan artinya kita akan memperbaiki semua sistem transportasi umum, angkutan umum, dan kemudian mungkin masyarakat bisa pelan-pelan beralih ke depannya ke angkutan umum sehingga pajak ini bisa diberlakukan. Dan masyarakat juga mesti tahu, biar bagaimanapun juga pajak ini kan memang akhirnya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat banyak juga gitu ya, apalagi kalau terkait dengan pajak pajak penggunaan BBM pada kendaraan bermotor, ya tentunya hasilnya akan dikembalikan untuk perbaikan jalan, untuk memperbaiki sistem transportasi umum dan lain-lain. Namun tentu kita memahami betul kondisi ekonomi sekarang, dan banyak juga masyarakat yang sudah dalam tanda kutip ya berteriak meminta supaya ini ditunda atau tidak dinaikkan sesuai dengan angka yang kemarin sudah diumumkan, sehingga Pak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta telah memutuskan untuk memberikan insentif fiskal dalam bentuk pajak itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga nilai pajaknya tidak setinggi yang seperti sebelumnya. Oke, menarik soal relaksasi tadi Bang. Artinya angka 2-5% ini adalah inisiatif dari Pemprov Jakarta, tidak diatur dalam aturan pusat begitu, seperti yang tadi Abang bilang. Sebenarnya dari 2015 ini sudah berlaku. Jadi gini, pertama ya saya jelasin dulu alurnya. Alurnya adalah
pemerintah pusat justru memberikan ruang untuk pemerintah daerah mengutip pajak terkait dengan BBM ini. Itu satu. Yang kedua, pemerintah pusat tapi juga menyampaikan bahwa sebaiknya karena kondisi keuangan, kondisi ekonomi sekarang ini sedang seperti sekarang, daerah-daerah yang memberlakukan pajak ini untuk diberikan ruang untuk memberikan insentif fiskal. Nah, insentif fiskal itu apa? Salah satunya yang utama yaitu DTP, ditanggung oleh pemerintah, pajaknya bisa disubsidi sebagian oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi ini sama sekali tidak keluar daripada aturan, bahkan di-encourage oleh pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang memperlakukan pajak ini untuk memberikan insentif fiskal. Dan insentif fiskal itu bisa berapa persen pun sesuai dengan apa yang dianggap pantas di setiap daerah yang tentunya khas daerah masing-masing mempunyai istilahnya kepantasan tersendiri-sendiri lah untuk bisa memberikan insentif pajak itu, sehingga Pak Gubernur Pramono Anung berkesimpulan pada akhirnya untuk memberikan potongan seperti yang sudah disampaikan, 5% untuk pajak kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Oke, nah ini menarik. Mungkin masyarakat juga belum tahu detail ini ya, Bang Ciko. Jadi masyarakat juga mungkin punya asumsi sendiri bagaimana kemudian pajak BBM yang akan berlaku, skemanya seperti apa. Nah, apa yang perlu masyarakat ketahui tentang penerapan pajak BBM ini, Bang Ciko? Ya prinsipnya gini, bahwa selama ini setiap tahunnya, bahkan sejak tahun tadi, bahkan yang lebih terkait dengan diberlakukannya oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia ya, ini bukan hanya Jakarta. Permasalahannya kan memang seakan-akan disorot ini adalah hanya Jakarta, tapi enggak, ini adalah suatu pajak yang dikutip oleh daerah-daerah lain juga. Ini sudah berlaku sejak 2018 ya, selama setiap tahunnya, makanya BBM kita naik. Selain harga minyak dunia juga berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM, tapi memang selalu ada pajak tambahan untuk penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor. Nah ini aja, jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi memang apabila ada pajak yang sebelumnya disebutkan 10% dirasakan berat bagi mayoritas masyarakat kita, khususnya di Jakarta, kemudian nanti tentunya tidak akan seperti itu, dan kedepannya hanya 5% dan 2% untuk kendaraan umum. Dan ini tentunya masih ada tahapan seperti disampaikan oleh Davi tadi, harus dituangkan dalam pergub dan kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah siap untuk bisa menerima kebijakan ini. Dan harapan kita ya harga minyak dunia jangan terlalu tinggi, sehingga juga harga BBM ini kan berbeda dengan ketika dulu ya 10 tahun 20 tahun lalu harga BBM itu selalu statis ya, udah pasti, tapi kan sekarang tergantung juga dengan harga minyak dunia. Jadi harapan kita kenaikan ini bisa-bisa aja di tengah tahun atau akhir tahun, bahkan tidak terlalu terasa bagi masyarakat. Oke, ini penting nih diketahui oleh warga Jakarta. Jadi jangan resah ya, sebelum tadi tahapannya melalui pergub, kemudian tentu ada masa sosialisasi yang penting untuk diketahui oleh warga Jakarta khususnya. Terima kasih Bang Ciko sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bang Ciko. Salah satunya melalui undangan-undangan seperti ini. Oke, kalau gitu Bang Ciko, kalau kita undang harus selalu siap ya Bang. Terima kasih Bang Ciko. Selamat malam, sehat selalu Bang Ciko. Selamat malam, sehat-sehat, sama-sama.